Salam, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersuah bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Pendeta. Doa dan harapan saya, saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kali ini kembali kita bertemu membicarakan masalah Bapak Pendeta Muhammad KC, saudara. Ya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saudara, kita sebagai orang percaya sudah sepantasnya lah, selayaknya dan sepatutnya untuk terus memberikan dukungan, saudara. Ya, apakah itu dukungan moral, saudara, dana. Ya, hari-hari ini jujur, saudara, ya, dia juga membutuhkan dana, saudara, di dalam menghadapi kasus hukumnya, saudara. Ya, dan saya melihat begitu luar biasa respons dari para netizens, YouTuber, dan orang-orang percaya, saudara. Ya, saya pikir ini memang momennya, saudara. Ya, ini musimnya bagi kita, saudara, untuk membela, saudara, ya, mendukung, saudara, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita, saudara. Benar, saudara, ya, sebagai hamba Tuhan yang mengambil pelayanan di sosial media, khususnya YouTube ini, saudara, saya melihat, wah, luar biasa, saudara, ya, dukungan dari teman-teman. Nah, ini yang harus kita rawat, kita jaga, kalau perlu kita tingkatkan lagi, saudara. Ya, jadi tidak seperti apa yang disampaikan oleh PGI, saudara. Ya. Nah, ada juga ya, beberapa teman, saudara, khususnya subscriber yang menanyakan kepada saya perihal dukungan PGI. Ya. Mereka meminta supaya PGI memberikan pernyataan, statement, saudara, tentang kasus hukum yang dihadapi oleh Bapak Pendeta Muhammad KC ini, saudara. Ya. Tapi ternyata, saudara, ya, pernyataan daripada PGI itu, saudara, ya, sungguh sangat mengecewakan, saudara. Benar, sangat mengecewakan. Ya. Ya. Tidak elegan, saudara. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pernyataan PGI terhadap kasus yang dihadapi oleh Bapak Pendeta Muhammad KC, mari kita ikuti. Yang kita ingin juga minta penjelasannya, argumentasinya adalah dari pihak PGI juga, karena kalau misalnya dilihat mengenai kasus ini kan tidak hanya umat Muslim saja, tapi juga umat Kristiani di sini juga ibaratnya menjadi korban juga lah. Dari pihak PGI, bagaimana Pak Jeki melihat fenomena ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Tentu kami sangat menyesalkan dan mengecam perilaku seperti ini ya, di saat agama-agama sedang terpanggil untuk saling bahu-membahu bersama semua komponen kebangsaan, membawa bangsa ini keluar dari situasi pandemik 19. Ya. Nah, kita melihat apakah tepat kalau dikatakan membela agama dan keyakinan kita dengan menyalahkan dan melecehkan agama dan keyakinan orang lain? Apakah tepat menghormati dan mengasihi Allah yang kita sembah sambil memperlihatkan kebencian kepada orang lain? Ini keliru, saya kira ya. Ada yang membela diri dan mengatakan, ya kelompok yang lain juga melakukan hal serupa kepada kami. Ya, Alkitab disalahkan, Yesus dilecehkan, gereja dihambat dan dirusak, dan tidak ada tindakan hukum kepada mereka. Satu hal yang perlu saya tegaskan, kalau kita mengecam orang lain karena tindakan mereka kita nilai secara moral buruk, maka kita tidak pantas melakukan keburukan yang sama. Apa bedanya dengan bedanya kita dengan yang kita kecam? Saya kira agama-agama meletakkan standar kebaikan moral tinggi untuk menghormati Allah dan mengasihi sesama serta seluruh ciptaan. Oleh karena itu kami tentunya sangat menyesalkan dan mengecam tindakan-tindakan seperti ini ya, apalagi tidak dilakukan di dalam dialog yang penuh kasih, dialog yang
bermartabat, tetapi melakukan monolog dengan memakai media sosial. Dan ini tentunya ya terkesan ofensif, ya, terkesan menyerang, dan ya karena itu bila orang atau masyarakat publik merasa terganggu, itu sesuatu ya satu konsekuensi yang pasti akan harus dihadapi. Saya kira kita butuh lebih kami melihat ya dalam hari-hari ke depan ruang-ruang yang tanpa batas di media sosial ini akan digunakan orang untuk mengekspresikan hal-hal yang termasuk saling menyerang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kerja-kerja moderasi agama memang perlu terus-menerus dilakukan dalam secara bersama-sama. Saya kira Pak. itu, Mbak. Saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan pernyataan, statement yang disampaikan oleh PGI, saudara, yang dalam hal ini diwakili oleh sekretarisnya, saudara. Ya, bagaimana menurut saudara? Buat saya, saudara, sungguh sangat mengecewakan, benar-benar sangat mengecewakan. Mestinya PGI tampil elegan, saudara. Misalnya mereka berkata bahwa kasus Pendeta Muhammad KC ini harus ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ini bukan hanya berlaku buat Bapak Pendeta Muhammad KC saja, tapi mestinya ini juga berlaku untuk semua orang. Ya, tidak peduli dari agama manapun. Nah, mestinya kan seperti itu, saudara. Sehingga pernyataan itu powerful, saudara. Ya, sehingga pesan ini bukan hanya ditujukan kepada Bapak Pendeta Muhammad KC saja, tapi juga ditujukan kepada kalangan lain, saudara, khususnya para Muslim, saudara, tidak menyukai kekristenan. Jadi mereka juga jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal penodaan dan penistaan agama Kristen. Nah, kalau seperti itu yang disampaikan tadi, saudara, wah, saya angkat tangan, saudara, pada PGI. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, sebenarnya fungsi dan tugas PGI ini apa sih? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Jangan kesannya cuci tangan. Ini kan kesannya cuci tangan. Nah, itu menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan saudara, seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ini. Saya pikir demikian, saudara, untuk hari ini yang boleh saya sampaikan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Untuk kita hati-hati, tapi semakin bersemangat, saudara. Karena apapun yang terjadi, Injil demi sejahtera harus diberitakan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.